Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Medan pada November tahun 2017, lebih dari 1.000 orang tercatat sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 700 orang. Selain itu, kekerasan pada ODGJ juga masih sangat rentan. Berangkat dari pengalaman pribadinya melihat kekerasan pada ODGJ, membuat Habib Maulana tergerak untuk memanusiakan ODGJ terlantar. Sejak 2 tahun lalu, Habib memulai niat baiknya dengan cara memberi perhatian kepada ODGJ di jalanan. Tanpa merasa takut ataupun jijik, Habib dengan sukarela melakukan pendekatan dengan ODGJ, memangkas rambut, memotong kuku, serta memberikan baju layak pakai untuk ODGJ. Aksi ini tentu menjadi pemandangan yang tidak biasa, namun Habib tetap menjalankan aksinya dengan tulus. Saat ini Habib masih menjalankan aksinya di sekitar kota Medan, Belawan, hingga sampai ke kota Tebing Tinggi. Bahkan beberapa warga yang telah mengetahui aksinya ini juga ikut membantu melaporkan keberadaan ODGJ di jalanan kepada Habib. Dari aksinya ini, sedikitnya Habib telah memanusiakan puluhan ODGJ jalanan. Pernahkah Anda mendengar istilah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa? Istilah ini mungkin sudah umum didengar ya, namun masih banyak dari masyarakat Indonesia yang minim pengetahuan akan gangguan kejiwaan atau ODGJ. Ya, masih banyak kasus penelantaran, penyiksaan, bahkan pemasungan ODGJ yang dilakukan. Untuk itu sudah hadir bersama saya di studio Selasar Budi sosok peduli ODGJ jalanan di Kota Medan, yang dengan sukarela memberikan perhatian kepada ODGJ terlantar. Kita sapa bersama ya pemirsa. Assalamualaikum Bang Habib Maulana. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak. Terima kasih sudah hadir di studio Selasar Budi. Jangan-jangan sebelum datang ke sini ada ODGJ di jalanan yang ditemui tadi? Tadi nggak ada Kak. Nggak ada ya? Ada. Berarti setiap hari mencari gitu keberadaan ODGJ ini di jalanan? Kalau dicari susah dapat Kak. Jadi kalau nggak dicari ada aja gitu. Jadi tidak dapat dipungkiri nih masyarakat umum gitu ya, atau pengalaman pribadi saya juga nih, kalau melihat ada ODGJ di jalanan gitu, yang ada itu hanya rasa risih gitu ya, takut. Nah, tidak dengan Bang Habib nih pemirsa, justru narasumber saya yang satu ini malah mendekat kepada ODGJ dan tidak takut. Kenapa Bang Habib? Kalau takut kekerasan fisik saya nggak takut, tapi saya takutnya kalau warga yang kena gitu, karena ulah saya ibaratnya itu ingin memanusiakan dia gitu, mau ajak dialog, dia nggak welcome, jadi kalau dia lempar batu gitu kan, takut saya kalau dikena warga gitu. Tapi ke diri sendiri nggak takut? Oh nggak takut, kecuali dia bawa pisau baru takut. Kalau bawa batu ya masih biasa-biasa aja. Apa yang membuat Bang Habib tergerak untuk melakukan aksi peduli pada ODGJ yang terlantar di jalanan? Ada lihat ODGJ dipukul sama orang Kak. Dulu waktu saya masih sekolah, dipukul pakai batu bata. Jadi saya lihat tuh menangis. Jadi saya bilang mudah-mudahan saya bisa mempedulikan ODGJ ini, walaupun saat itu saya belum mampu gitu kan. Tapi di Medan ini lah bisa saya buat gerakan itu. Jadi kalau melihat mereka begitu ya, di jalanan seperti itu nggak ada yang nolong gitu. Nah, pada waktu abang belum mampu berbuat sesuatu gitu, jadi itu selalu terngiang berarti ya di ingatan abang. Ada tekad untuk apa pada saat itu? Kira-kira mau berbuat apa pada saat itu? Pas masih sekolah ya waktu itu? Ya cuman bisa Kak bilang sama teman, jangan gituin orang lah. Kalau kita nggak suka ya jangan sampai yang lempar dia gitu. Dia kan juga manusia.
Oke, berarti niat untuk memanusiakan mereka lah Iya. gitu semakin kuat begitu ya ada di diri Bang Habib. Biasanya perlakuan apa saja nih yang Bang Habib lakukan kepada kalau ketemu sama ODGJ di jalanan gitu? Pastinya saya ajak bicara dulu Kak, nyambung hati dulu kan. Tanya kondisi badan dia, udah makan atau belumnya. Jadi menyambung hati, saya duduk sama dia. Di situ saya bisa merasakan dia bau badannya ini belum mandi nih. Terkadang maaf kata ada dia kotoran di dalam celananya itu, kan bisa tahu tuh ini buang air besar di dalam celananya. Nah disitulah kita cari air untuk mandikan dia di lokasi, ganti pakaiannya sampai potong kuku kakinya, pangkas rambutnya. Nah, untuk membuka komunikasi kepada ODGJ ini kan tidak gampang Bang Habib gitu. Iya. Biasanya Abang membuka, mereka mau menjawab seperti itu? Terkadang ada yang menjawab yang enak didengar, ada juga ngaur gitu. Ya pada kuncinya kita harus bersabar kalau udah ngomong sama dia Kak. Oh, gitu. Tiba-tiba dia lari bisa juga tuh. Lari dia karena dia nggak senang kalau kita datang kan. Sudah berapa lama Bang Habib menjalankan aksi kemanusiaan untuk ODGJ ini? Aksi ini udah 2 tahun lebih saya lakukan, tapi yang di vlog kan baru 1 tahun. Kali pertamanya kapan? Pertama kali Jadi diputuskan bahwa wah ini saya harus berbuat nih mulai hari ini. nggak ingat pertama kalinya karena kan saya kalau ngantar laundry ke tempat langganan, jadi ada ODGJ yang nggak pakai baju, saya kasih aja baju dari laundry saya itu. Kalau sekarang baju-baju ada khusus baju ODGJ-nya. Gitu. Berarti 2 tahun belakangan 2 tahun gitu ya. kebelakangan. Baik, dalam menjalankan aksi ini apa kendala terberatnya gitu? Karena kan ODGJ ini juga kita nggak tahu tingkatannya. Iya. Karena kita bukan seorang psikolog, kita juga bukan dokter spesialis kejiwaan gitu ya Bang Habib. Pasti berat sekali, pasti ada yang didatengin lari tadi Bang Habib bilang, atau pernah mendapatkan penolakan, diserang balik gitu sama mereka? Diserang balik ada Kak, ada yang nggak mau dia diganggu karena tipikalnya emosional dia. Dan tidak kapok dengan itu semua? Kapok? Nggak kapok Kak. Karena sudah niat tadi berbuat kebaikan untuk mereka ya. Nah mungkin boleh diceritakan pengalaman ke pemirsa Selasar Budi ini, pengalaman menarik yang Habib selama melakukan aksi peduli ODGJ ini, apa-apa saja ini pengalaman unik pastinya ya, karena kan ini tidak biasa gitu ya pemirsa. Pengalaman uniknya ada juga, ODGJ bilang saya gila. ODGJ-nya bilang kan Bang Habib gila? Iya. Karena apa waktu itu kok bisa begitu? Dia nggak tahu namanya ODGJ Kak. Saya datangi waktu itu kan, orang gang buntunya kau ini katanya. Kok kira gila kau memang katanya. Nah di situ yang unik lah, yang lucu lah ya. Tapi yang ekstrim waktu saya potong itu cincin di jarinya itu. Cincinnya itu dari sepeda motor itu kelahar. Okay. Itu saya gerenda. Sudah upayakan bawa ke damkar. Gak bisa dilepas cincinnya? Gak bisa dilepas. Terakhir saya bawa ke tempat teman pinjam gerendanya, alhamdulillah terlepas. Di mana dia sekarang? Mungkin sekarang di Esparman. Terakhir saya mau ngecek kondisi tangannya, tapi nggak ada luka sama sekali. Kalau waktu saya proses pembukaan nggak ada luka. Bang Habib selain melihat ODGJ yang ada di jalanan gitu, tapi kan ada juga informasi yang Bang Habib dapatkan ketika tentang keberadaan ODGJ gitu. Dan ini ternyata bukan hanya di wilayah Kota Medan saja ya? Informasinya dari ini ya, ada orang telepon ke saya, ada yang komentar di media sosial? Iya, media sosial. Jadi di situ ditelusuri lagi gitu asalnya. Jadi kalau dapat memang fix itu keluarganya, kami antar. Ada yang sampai ke Tanjung Balai, ada juga penelusuran itu ke Kabanjahe. Di Tanah Karo ya? Iya, dan ada juga keluarganya itu datang ke Medan karena Padang Sidimpuan kan. Baik, berarti sudah mempertemukan banyak ya ODGJ yang ketemu lagi sama keluarganya?
ada nggak terlalu banyak sih Kak, ada berapa ya, 4 atau 5 gitu. Bang Habib ini ternyata memanfaatkan kemajuan teknologi pemirsa, baik yaitu dari media sosial ya, yang saat ini punya peran yang sangat penting sekali, termasuk ini kita gunakan untuk kebaikan kepada ODGJ. Nah, Bang Habib juga adalah seorang YouTuber gitu ya, jadi membuat video tentang mereka dengan tujuan untuk mengumpulkan mereka kembali bersama keluarga mereka. Iya. Nah, seperti apa pada waktu itu pertama sekali membuat videonya? Pertama kali di Gaharu ini Kak, itu beriseng dengan kamera handphone ya, yang megang kamera dari teman juga. Jadi saya pangkas rambutnya ke tukang pangkas gitu, itu pertama kalinya. Dan itu divideokan? Divideokan ya. Tapi dia ada keluarganya di situ. Saya bilang ya percuma kalau ada keluarganya, kita kan buat yang nggak ada keluarganya, jadi bisa dicari keluarganya. Nah, ini ngomong-ngomong udah berapa subscriber yang subscribe ke channelnya apa sih? Boleh dikasih tahu mungkin pemirsa dulu mah langsung ya, karena kan kita akrab banget dengan gadget gawe gitu, jadi langsung bisa search. YouTube channelnya apa namanya? Virul TV. Memang khusus untuk ODGJ dan juga ngevlog di rumah singgah ODGJ. Iya. Gitu ya. Nah, ini pemirsa Virul TV gitu ya. Nah, ini udah berapa subscriber? 330-an Kak. 330.000. Iya. Wah, udah lumayan ya. Dan ini katanya nih sudah menghasilkan. Sudah. Bang Habib, sekarang saya mau tanya khusus mengenai rumah singgah. Iya. Gitu ya. Ini bukti keseriusan Habib untuk menangani, memang memanusiakan lagi ODGJ ini. Nah, rumah singgah ini masih nyewa atau sudah permanen milik pribadi? Oh, rumah singgah ini masih sewa Kak. Ya, lebih banyak ke Berarti sosial. hasilnya cukup lumayan, alhamdulillah. Ya cukup lumayan lah sih Kak. Ya. Oke, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita jeda dulu. Baik pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi bersama dengan Bang Habib Maulana, kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini. Udah 7 tahun nggak pernah jumpa. Luar biasa memang, 7 tahun nggak pernah jumpa. Jenal, kami pulang dulu Bang Jenal ya. Salam dulu. Berdirilah, pelukan dulu. Puluhan sahabat dulu. Puluhan dulu. Melalui kanal YouTube yang dikelolanya sejak setahun lalu, Habib rutin membagikan ceritanya saat menemui ODGJ di jalanan. Mendokumentasikan dan menyebarkan aksi peduli ODGJ melalui media sosial ini dilakukannya agar pesan kemanusiaan dapat tersampaikan kepada masyarakat luas. Tanggapan dari warganet pun beragam, ada yang memuji, terinspirasi, bahkan berkomentar negatif tentang aksinya. Namun, hal tersebut tidak menghambat Habib, ia bahkan semakin bersemangat untuk melakukan aksinya lebih baik lagi. Seperti kali ini, Habib menjemput ODGJ yang tampak sering meminta-minta di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di kawasan Medan Amplas. Melalui pendekatan secara perlahan, Habib dapat berinteraksi dengan ODGJ dan membawanya ke rumah singgah. Ya, saat ini Habib telah membuka sebuah rumah singgah ODGJ jalanan di Jalan Seksama Gang Pribadi 2, Kota Medan. Di sini, ODGJ yang baru dibawa akan dibersihkan dan diawasi proses adaptasinya. Rumah singgah ini menjadi wujud nyata keseriusan Habib untuk memanusiakan manusia. Dibantu oleh beberapa rekannya, rumah singgah ini menjadi tempat yang nyaman bagi ODGJ terlantar. Hingga sekarang rumah singgah ini telah menampung beberapa ODGJ jalanan untuk dirawat, dibina, hingga dipertemukan kembali dengan keluarganya. Bang
Bang Habib, sekarang saya mau tanya khusus mengenai rumah singgah, Ya. gitu ya. Ini bukti keseriusan Habib untuk menangani, memang memanusiakan lagi ODGJ ini. Nah, rumah singgah ini masih nyewa atau sudah permanen milik pribadi? Oh, rumah singgah ini masih sewa, Kak. Berarti namanya juga rumah singgah dan di sana ada ODGJ yang Habib kumpulin ke sana, kan harus ada yang ngerawat. Iya, Berarti ada yang jagain di rumah itu. ada petugasnya, Kak, di sana. Ada berapa orang? Ada 2 orang di sana. Ngapain aja tugasnya mereka? Nanti masak, ngasih orang tuh makan, yang selalu interaksi sama ODGJ. Ngomong-ngomong, udah berapa ODGJ yang ada di rumah singgah itu? Sekarang Sampai ini sekarang? ada 6 atau 7 gitu ya. Sekitar segitu. Itu 7 orang. laki-laki perempuan? Saat ini, Kak, masih laki-laki kita terima. Karena kan pintunya nggak layak kalau kita bawa yang perempuan, nanti malah ini terjadi aneh-aneh kan. Dari ODGJ yang tinggal di rumah singgah itu padahal kan sudah difasilitasi. Ada yang kabur nggak? Yang kabur ada. Ada. Ada yang kabur. Tapi sekitar 2 hari lagi dapat tuh, 3 hari. Dibawa lagi ke rumah Bawa singgah. lagi. Berarti harus sabar. Ya harus sabar. Petugas-petugas yang ada di rumah singgah itu juga harus sabar. Ya harus sabar. Apa sih yang Bang Habib berikan gitu kepada petugas yang ada di sana, bahwa pekerjaan kalian ini gitu? Bagaimana Bang Habib mengetuk hatinya gitu supaya betah gitu bekerja, tapi yang diurusin ODGJ? Ya, yang petugasnya ini dia kan juga dari anak di jalanan juga saya ambil. Ibaratnya tuh dia merantau, nggak ada keluarga di Medan. Jadi dia merasakan juga dia harus ikrom dengan ODGJ ini. Bang Habib, dari sekian banyak ODGJ yang Abang bantu, Iya. mereka diasuh di rumah singgah gitu, ada yang sembuh nggak? Belum ada yang sembuh, Kak. Yang pulih seperti biasa belum ada. Sembuh total gitu belum ada. Tapi perkembangannya, kemajuannya seperti apa? Ada perbedaan. Yang biasanya dia jorok kan, yang biasa dia ngamuk-ngamuk, sekarang enggak lagi. Gimana sih supaya melatih kesabaran ketika yang diajak ngomong tuh nggak nyambung? Ya kita nggak pura-pura nggak nyambung juga. Ya buat lucu gitu kan. Oke. Buat lucu gitu. Jadi kita menyinggung ke ini dia, ke pengalaman dia dulu, entah itu ada ceweknya dulu kita ingatkan, pacar dia waktu sekolah gitu kan, entah itu apa ya, pura-pura kenal kita, teman akrab waktu kecil dulu gitu. Jadi intinya ya gitu, sama-sama nggak nyambung aja Iya, gitu. sama-sama nggak nyambung. Tapi dari situ ketahuan, dari obrolan itu ketahuan bahwa mereka itu pengalaman mau cerita gitu yang Iya. mungkin. Sedikitnya kita dapat informasi ya, kalau dari cerita-cerita nggak nyambung itu bisa kita ambil simpulkan itu, oh asalnya dari sini nih. Seperti Pak Mono yang di rumah singgah ini, saya tanya di mana kampungnya, Dokter Mansur Pak katanya. Saya tanya lagi di mana kampungnya, Arab Saudi katanya. Jadi saya bawa cerita dia waktu sekolah bagaimana. Bapak sekolah di mana? Di Gurup Pak, Pamekasan. Itu daerah Madura. Saya gali terus tuh, nampak tatonya di sebelah kiri. Terus saya tanya, Pak tatonya siapa yang buat? Si Almuni katanya. Di mana buat? Di jembatan Perteker. Jadi itu dari Madura. Jadi saya buat Pak Mono ini asalnya memang daerah Madura gitu. Jadi situ dapat disimpulkan ya. Sering berdialog nggak nyambung, akhirnya dapat informasi gitu ya. Informasi itu ya. Dari pengalaman-pengalaman itu memang intinya adalah kasih sayang. Iya. Kemudian perhatian, kemudian adalah kesabaran. Bagaimana Habib melatih kesabaran ini? Ya saya anggap itu ODGJ itu sahabat saya, saudara saya Kak. Makanya saya buat gerakan ini ya nggak ada hentinya. Ibaratnya tuh udah dipangkas gitu kan, harus diselesaikan semua gitu. Kita masih punya segmen terakhir, kita jeda dulu pemirsa. Apa pendapat masyarakat tentang aksi peduli ODGJ yang dilakukan oleh Habib Maulana? Berikut liputannya. Cukup bagus juga lah gitu ya kayak, karena membantu orang-orang yang gangguan sakit jiwa di jalan gitu. Harapannya ya yang pertama ada rumah singgah gitu ya kan, rumah singgah yang lebih layak. Bagus kok.
Karena Pak Maulana dia menolongnya ikhlas, tidak memandang ODGJ-nya nih seperti ini, udahlah gak usah, nggak kayak gitu. Jadi misalnya ada ODGJ di jalanan tuh, rep, itu rep ada ODGJ, ayo kita samperin, kita tanyain, mau nggak dibawa ke yayasan gitu. Ya ini tentang geraknya Pak Maulana, nyari orang sakit jiwa ini, itulah adalah mulia dari hatinya, membantu orang di jalanan. Jadi dibawanya ke yayasan sini, jadi terus semangat Pak Maulana untuk kebaikan. Saking seriusnya memang berbuat kebaikan untuk ODGJ terlantar ini pemirsa, ternyata Bang Habib Maulana ini juga membuat aplikasi informasi untuk orang-orang yang hilang. Kok bisa kepikiran seperti itu? Udah ada niat sih Kak jauh-jauh hari. Jadi waktu saya duduk di base camp ya, jadi ada orang datang mau jual barangnya untuk berangkat ke kampungnya. Ya, saya bilang apa sih bisa saya bantu selain dari materi. Dia minta minum sama makan, saya kasih. Jadi di situ saya cerita sama dia. Ternyata dia orangnya programmer. Oh, ketemu di jalan juga. Jago di programmer dia. Jadi saya punya bilang kalau bisa buat aplikasi ini, bolehlah Bang, saya pengen kali gitu. Jadi ini sekarang baru diluncurkan web ya. Mungkin dalam minggu depan udah berbentuk APK di Play Store sama Apple. Oh, alhamdulillah, berarti memang niat baik itu selalu ada saja, ditolong oleh Yang Maha Kuasa. Nama websitenya apa, Habib? Nama websitenya virul.id. Virul.id. Oke, aplikasinya masih dalam proses gitu ya. Proses Kak. Nah, Bang Habib, apa nih harapan ke depan? Mungkin lebih membuka ke mindset ataupun pola pikir, pandangan, cara pandangnya masyarakat luas ketika melihat ODGJ terlantar. Kita jangan menyakiti dia walaupun kita nggak bisa mempedulikan dia. Baik, Habib, terima kasih banyak sudah hadir di studio Selasar Budi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, pada hakikatnya ODGJ sama seperti orang dengan gangguan kesehatan lain. Baik gangguan kesehatan fisik atau mental sama-sama membutuhkan penanganan yang tepat agar dapat mengembalikan fungsi kehidupan sosialnya dengan baik. Melalui aksi peduli ODGJ yang dilakukan oleh Habib ini, semoga kita semua dapat memetik inspirasi dan poin kebaikan bahwa ODGJ juga butuh untuk diperhatikan. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi episode selanjutnya, sampai jumpa.